residents still live there today, despite there being nothing there. Mendengar kata kota mati, pasti yang terlintas di benakmu adalah Chernobyl di Ukraina. Eits, ternyata kota mati nggak cuma itu loh. Ada banyak kota mati yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain bencana, ada berbagai sebab mengapa sebuah kota ditinggalkan hingga akhirnya menjadi kota mati yang meninggalkan kisah mengerikan. Penasaran seperti apa kisahnya? Berikut ini adalah 10 kota mati yang memiliki kisah mengerikan. Kota yang dirahasiakan. Mimin bukannya mau main rahasia-rahasiaan ya, tapi dari sejumlah sumber yang Mimin peroleh, kota ini tidak disebutkan mengenai lokasi dan nama kotanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan kota yang satu ini. Sampai-sampai informasi mengenai kota ini disembunyikan secara rapat-rapat. Dari berbagai sumber yang ada, foto ini telah bocor dari seorang arkeolog yang mengunjungi sebuah kota gurun. Perihal foto tersebut, sang arkeolog tidak ingin mengungkapkan lokasinya. Karena kabarnya, kota tersebut berada dalam sebuah perlindungan. Makin penasaran ya? Tapi satu hal yang pasti, ini adalah kota mati. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu kota yang satu ini? Bagi-bagi ilmunya di kolom komentar dong. Centralia. Centralia adalah sebuah kota mati di Columbia County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dulunya kota ini dikenal sebagai kota pertambangan batu bara. Kini Centralia dijuluki sebagai neraka dunia sejak kebakaran bawah tanah yang melanda wilayah tersebut pada tahun 1962. Mengerikannya lagi nih, kebakaran ini nggak terlihat di permukaan guys. Seolah dilanda bencana alam dahsyat, jalanan di kota menjadi retak. Asap dan gas beracun pun keluar dari sela-sela jalan yang retak. Karena bencana yang terus membesar, akhirnya pemerintah memutuskan merelokasi penduduknya. Kendati demikian, masih ada penduduk yang memilih untuk bertahan. Tetapi ada juga yang menolak dan memilih bertahan di Centralia. Sampai saat ini, api akibat kebakaran tersebut masih membara di bawah tanah kota Centralia. Diperkirakan api tidak akan padam hingga 250 tahun ke depan. Pantesan ya dapat julukan neraka dunia, lawang apinya kayak gini. Serem ya. Waitonom. Waitonom adalah sebuah kota kecil yang terletak di Australia. Dulu, Waitonom merupakan rumah bagi sekitar 20.000 penduduk. Tapi kini, Waitonom menjadi kota mati yang ditinggal penduduknya karena memiliki lokasi bekas tambang yang paling beracun di dunia. Saking berbahayanya nih, pemerintah menghapus Waitonom dari peta, menghilangkan tanda dan rambu jalan menuju ke sana, memutuskan jaringan listrik, dan memasang tanda peringatan di mana-mana. Tapi masih ada saja wisatawan ekstrim yang mengabaikan peringatan tersebut dan tetap datang ke Waitonom. Apalagi kalau bukan berfoto lalu diupload ke sosmed. Kalau cuma untuk gaya-gayaan, di skip aja deh. Tempat ini bahaya banget loh. Pripyat. Pripyat adalah kota mati di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast-Kiev, utara Ukraina. Kejadiannya bermula saat sekelompok teknisi sedang menjalankan eksperimen di reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang berada di dekat Pripyat. Saat itu mereka mengabaikan prosedur keamanan yang mengakibatkan reaktor menjadi tak stabil dan meledak. Beberapa pekerja pun tewas dalam kejadian tersebut. Tetapi malapetaka justru terjadi setelahnya. Sekitar 50.000 penduduk diperintahkan untuk mengungsi. Namun karena efek radiasi nuklir sudah terlanjur menyebar, akibatnya ribuan penduduk tewas di kota tersebut secara perlahan. Sejak itu, Pripyat menjadi kota mati. Jadi kebayangkan betapa sepi dan sunyinya kota ini. Bode. Bode adalah kota mati yang terletak di California, Amerika Serikat. Saat itu kota ini dihuni oleh ribuan penduduk yang beraktivitas sebagai penambang emas. Tetapi pada tahun 1881, tambang emas di kota ini mulai menipis, ditambah lagi ada kebakaran yang terjadi pada tahun 1942.
yang menghanguskan hampir semua bangunan di kota ini. Tak lama setelahnya, kota ini mulai ditinggalkan secara besar-besaran. Kota ini pun menjadi kota mati dan dijuluki sebagai kota hantu. Bahkan yang berkunjung dilarang mengambil artefak apapun dari kota ini, karena dipercaya akan mendapat kutukan setelah mengambilnya. Duh, ngeri juga ya guys. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane adalah kota mati yang terletak di Prancis dan menjadi saksi bisu dari Perang Dunia II. Saat itu ratusan tentara Jerman masuk ke kota ini. Tanpa alasan yang jelas, pasukan elit Hitler menghancurkan seluruh bangunan di kota ini. Semua penduduk kota dibunuh secara brutal. Ratusan orang tak bersalah meninggal sia-sia. Kota yang tadinya damai dan tentram saat ini tak ada lagi. Kota ini pun hanya meninggalkan nuansa mistis yang kental, serta sejumlah bangunan tua yang tak lagi utuh. Gimana? Kalian tertarik untuk berkunjung? Komen di bawah dong! Krakow. Kota Krakow terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Sayangnya, keberlangsungan hidup ini nggak berlangsung lama, guys. Pada tahun 1656, wabah mematikan melanda kota Krakow yang mengakibatkan ratusan penduduknya meninggal dunia. Setelah wabah mematikan itu melanda, kota Krakow kembali berduka setelah diguncang gempa dan tanah longsor. Kejadian ini pun membuat penduduk kota Krakow melakukan migrasi secara bertahap. Nah, sejak saat itu, kota Krakow menjadi kota yang tak berpenghuni dan dikenal sebagai kota mati. Gimana? Kalian berani mengunjungi kota ini? Kuldara. Dulunya, kota Kuldara adalah salah satu kota yang sangat kaya di India. Namun entah apa yang terjadi, seketika semuanya berubah dan kota ini hanya meninggalkan cerita kutukan. Dari rumor yang beredar pada abad ke-19, seluruh penduduk kota ini hilang dalam semalam tanpa meninggalkan jejak. Sejak itulah kota ini disebut sebagai kota mati. Bahkan para sejarawan pun tidak dapat memprediksi kenapa kondisi tersebut bisa terjadi. Tetapi ada juga teori yang menyebutkan bahwa penduduk Kuldara yang berasal dari Pali di Jodhpur kembali ke kampung halaman mereka. Namun jiwa-jiwa mereka tertinggal di Kuldara. Jadi arwahnya masih ada gitu di kota Kuldara. Duh, horor juga ya. Hotowan. Hotowan adalah sebuah desa tak berpenghuni yang berada di Pulau Shengshan, Tiongkok. Kondisi perekonomian yang sulit, buruknya fasilitas pendidikan, ditambah dengan lokasinya yang sulit dijangkau, membuat warga Hotowan memutuskan untuk meninggalkan kampung mereka pada tahun 1990-an. Sejak ditinggalkan penduduknya, Hotowan dikuasai tumbuhan liar, mulai dari jalanan hingga tembok bangunan tertutup dengan tanaman merambat. Kalau melihat kondisinya, Hotowan sudah mirip dengan desa hantu yang ada di film-film ya. Ih, serem. Nagoro. Nagoro merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di Jepang. Sekitar tahun 1960-an, para anak muda penduduk Nagoro pindah ke kota besar seperti Tokyo. Mereka yang pergi pun tak kunjung kembali. Sedangkan sebagian besar penduduk lainnya telah meninggal dunia. Tsukimi Ayano yang baru saja pulang merantau merasa kesepian. Ayano pun mulai membuat ratusan boneka untuk mengingat kehadiran mereka yang telah meninggal. Hampir setiap sudut desa dan bangunan dipenuhi boneka, seolah penduduk desa yang sedang beraktivitas. Alhasil desa ini pun dijuluki sebagai desa boneka. Kreatif sih, tapi kok ngelihatnya jadi agak creepy ya guys. Kebayang gak sih kalau boneka-bonekanya itu tiba-tiba jalan atau langsung senyum? Serem banget sih.